Dia diam di antara kita. Kita siapa? Kita yang manusia. Berarti firman itu menjadi saya. Saya kan manusia nih. Diam di antara saya. Kenapa saya dituhankan? Maaf, saya tidak dituhankan. Kenapa Yesus dituhankan? Kan firman telah menjadi manusia. Coba dengar, coba teliti ya Bang, baca kata-kata. Saya guru bahasa Indonesia Bang. Coba teliti ya Bang. Firman telah menjadi manusia. Nah, siapa manusianya? Abang, saya, Bang Abu, teman-teman di bawah, ya kan, manusia kan. Diam di antara kita. Di mana ada kata Yesus? Tidak ada. Lalu kenapa Yesus dituhankan? Tolong dijawab. Ya ini sudah Bu, jawabannya ini firman itu. Astagfirullahaladzim. Ngeri kali ya. Kan dari ayat Bang, coba teliti firman telah menjadi manusia, bukan menjadi Yesus. Iya, Yesus itu kan nama Bu. Manusia di mana? Itu dagingnya Yesus ini Bu. Di mana di situ manusia itu adalah Yesus? Di mana Bang? Ibu gak mengerti. Yesus itu kan nama Bu. Kok itu saya nama. nggak ngerti? Iya, nama Yesus itu di manusia itu Yesus, berarti saya Yesus Bang. Saya Yesus. Kalau abang bilang Yesus itu nama, manusia itu, saya manusia Bang, bukan hewan. Saya manusia. Berarti saya Yesus. Abang juga manusia, bukan hewan. Berarti abang Yesus. Di mana di situ katanya Yesus itu adalah manusia? Di mana? Ceplok, naik dulu kau ceplok. Kau kan kalau di komal kau kan lantam kali kau kan ceplok. Coba sini kau ceplok. Penasaran juga aku sama kau ceplok. Tapi kau harus jawab pertanyaan kau ceplok. Cangkong rocos. Naik kau ceplok. Halo. Ya silakan. Bicara Bu. Iya Bang, di mana di situ datanya Yesus menjadi manusia itu di mana? Yesus itu adalah manusia itu di mana? Ini ayat 18 bilang begini, tidak seorang apa di situ ayat 18-nya apa katanya? Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak seorang pun yang melihat Allah. Ya, tetapi ya kan? anak Allah, ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Nah, dia mengatakan anak kan Bang, anak. Yang pertanyaan saya apa tadi? Di mana datanya Yesus itu adalah manusia, itu adalah Yesus. Nah, kenapa kalian tuhankan Yesus? Abang mengatakan Yesus itu adalah Allah. Di mana? Anak itu Bang, bukan Allah. Nih ya, Allah tidak kelihatan, tapi anak Allah yang mengatakannya. Anak Bang, bukan Allah. Jadi tidak ada di situ Yesus adalah Allah. Loh. Anak di situ Bang, anak. Coba kita teliti deh Indonesianya, kita teliti. Gini, Bu. Siapa tahu Abang bisa pinter kalau menelitinya. Allah di dalam kekristenan itu bukan satu nama Bu. Itu gelar. Lalu apa? Allah itu gelar. Ya. Kita kan harus tahu konteks apa ya. Allah itu beda di Muslim. Kalau di Muslim kan Allah itu kan nama, sesembahan orang Muslim. Tapi kalau kekristenan itu kan Allah itu kan gelar aja Bu. Oke, Allah itu gelar ya? Ya. Berarti siapa Tuhannya? Ilah, Yahweh kalau bahasa Ibrani-nya. Ya, Yahweh. Yahweh itu gelar ya. Lalu siapa Tuhanmu? Ya Yesus. Yesus Tuhanmu. Ya. Berarti Allah ini cuma gelarnya Yesus, yaitu gelarnya Yesus adalah Allah. Enggak, begini. Yahweh. Ibu kan mualaf. Saya tahu ibu mualaf kan. Saya sering lihat di komal-komalnya ibu mualaf kan. Ibu pasti sudah mengerti tentang Tritunggal. Karena saya mengerti lah Tritunggal, makanya saya mualaf. Jadi karena saya mengerti Tritunggal, di dalam Bible tidak ada kata Tritunggal, Trinitas, Triwan, Trikwek, segala macam tidak ada. Memang nggak ada. Tapi kalian itu dilabui, didoktrin, didogma sama bapak-bapak gereja. Sebagaimana saya juga dulu didoktrin oleh bapak-bapak gereja. Nah, Yesus adalah Allah, itu adalah orangnya berbeda. Di mana perbedaannya? Di dalam perbedaannya. Tadi kau bilang gelas, sekarang kok iya kan? Kemana kebetulan?
Tadi kau bilang Elohim itu gelar. Sekarang kau bilang orang yang berbeda. Iya, kau bilang mana kau yang betul? Coba kau konsisten dalam berkata-kata. Konsisten ya. Tadi kau bilang gelar. Sekarang apa yang kau bilang? Iya, kau bilang. Ya. Nah, maksud saya begini, Bu. Nih. Kalau nama Allah di Alkitab itu kan terjemahan dari bahasa Indonesia, kami Allah, dari bahasa aslinya kan Ibrani gitu ya. Kalau perjanjian lama Ibrani, kalau perjanjian baru kan Yunani. Nah, Gitu, terus? Bu. Allah Terus? itu kan ilah, kesembahan. Dewa juga bisa. Oke. Al Elohim ya kita pakai ya. Elohim ini adalah sesembahan. Bang Hendra. Ya, halo. Elohim itu sesembahanmu. Ya, Yesus Kristus. Yesus mana sekarang nih? Yang kamu sembah ini Yesus Kristus apa Elohim? Begini, Bu, saya sembah Yesus Kristus karena dia sudah diberi wewenang oleh Bapa di sorga. Segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Jadi saya menyembah Nah. Yesus. Ya, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus. Siapa yang memberikan kuasa ini? Allah Bapa. Tadi kau bilang gelar. Tadi kau bilang Bapa ini gelar. Sekarang siapa yang memberikan kuasa Yesus? Allah Bapa. Kau nggak konsisten dalam berkata-kata. Kalau kau mengatakan, kalau Bang Hendra mengatakan yang memberikan kuasa itu adalah Bapa kepada Yesus, berarti ini udah berbeda, Bang. Orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Bapa ini di surga, Yesus ini di dunia. Orang yang berbeda. Saya kan bukan Wanes. Kalau Wanes itu kan, doktrin mereka kan Yesus itu Allah. Tapi kalau saya Tritunggal, saya tidak menyamakan Allah dengan Yesus. Bapa Orang yang berbeda kan? Orang yang berbeda kan? Bapa Ya. beda sama Yesus kan? beda. Beda. Jadi Bapa Beda. ini Tuhan atau bukan? Bapa ini Tuhan atau bukan? Tuhan, Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan, Berarti berapa Tuhanmu? satu. Yang mana? Ya Yesus. Berarti Yesus. Berarti Bapa ini bukan Tuhan dong. Tuhanmu Yesus, Bapa enggak. Begini, Bu, halo. Kita kan sekarang bicara tentang Tritunggal. Kita kan manusia itu untuk memahami Allah sepenuhnya kita nggak sanggup, Bu. Aduh. Iya, ini kita bahas Tritunggal sekarang ya. Kan tadi kamu bilang Bapa ini Tuhan, Yesus Tuhan. Ditanya berapa Tuhanmu? Satu. Siapa? Yesus. Dari yang mana yang ini benar? Bapak berarti. Sekali ulang ya, Bapak ini Tuhan atau bukan? Tuhan, Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti berapa Tuhanmu? Satu. Ya, Yang mana Tuhanmu? saya sudah bilang, Bu, satu. Oh, tunggu nih. Adek lagi tunggu ntar ya. Jadi yang mana itu Bang Hendra? Yang mana Yesus. yang Tuhan? Yesus. Yesus. Berarti Bapak Tuhan bukan? Tuhan, Yesus Tuhan bukan? Tuhan, Jadi ada berapa? satu. Lah, Yang mana satunya? Yesus. Ya, karena begini, Bu. Bapa mengatakan kepada Yesus, segala kuasa di sorga telah diberikan kepada Yesus. Maksudnya wewenang itu kekuasaan Bapa itu diserahkan kepada Yesus Kristus. Itulah Tritunggal. diberikan. Kalau Ya. diberikan berarti ada yang memberikan. Yang memberikan ini Tuhan bukan? Iya, Allah Bapa. Allah Bapa memberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kuasa kepada Tuhan. Itu gimana itu? Itulah Tritunggal, Pak. Mungkin Bapak nggak tahu. Kalau Tritunggal itu Bang, tiga dia. Tiga kan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus kan tiga Ya, Bang. Tiga, nggak bisa dipisahkan Yang ini ya. Nggak bisa Tiga. dipisahkan. Ini itu terpisah. Kalau kalian bilang nggak bisa dipisahkan, tapi ini terpisah. Yesus aja berbeda, Bapa aja berbeda, Roh Kudus itu berbeda. Ya, betul.
Ya, berbeda. Artinya tuh tiga kalau berbeda, Bang. Nah, di antara ketiga ini siapa Tuhanmu, Bang? Saya kan sudah bilang, Bu, Tuhan saya Yesus Kristus. Yesus Tuhanmu. Berarti Bapak bukan Tuhan kan, Bang? Ya Tuhan. Karena begini. Halo. Yesus yang kami sembah itu kan keluar dari dalam diri Allah. Dia pada mulanya firman. Ya. Firman ini yang menjadi manusia, firman yang ada di dalam diri Allah itu. Iya. Yesus ini keluar dari mulut Elohim. Itu yaitu firman. Firman telah menjadi manusia yaitu Elohim. Elohim Ya. mengeluarkan firmannya menjadi manusia. Keluar nih, Bang. Nih, cek Bang. Nih, Elohim lah contohnya saya nih Elohim berkata-kata. Wush. Yesus, jadilah kau. Ini Yesus. Pada saat Elohim berfirman keluar dia menjadi Yesus, Elohim ini ada di mana, Bang? Ya kalau menurut Alkitab dia di sorga, Bu. Nah, Elohim di sorga, firman yaitu menjadi Yesus manusia itu ada di bumi. Berarti ada berapa orang, Bang? Begini, Bos, jujur ya, untuk memahami Begini. Tritunggal itu. Begini. Untuk memahami Tritunggal, kita sebagai manusia terbatas. Saya tahu Tritunggal, Bang. Saya tahu Tritunggal. Tadi Abang mengatakan segala kuasa diberikan kepada Yesus. Nih kuasa diberikan kepada Yesus. Nah, kuasa ini diberikan kepada Yesus. Ini, ya, segala kuasa diberikan kepada Yesus. Yang memberikan kuasa siapa? Bapa di surga. Berarti Bapa sama Yesus adalah orang yang berbeda. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya di dalam Yohanes 5:30. Lalu dia diberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Bapa di surga. Bapa dan Yesus adalah orang yang berbeda. Di mana Yesus ini adalah seorang manusia, Bapa adalah Tuhan yang sesungguhnya. Begini. Iya, halo Bang. Iya, Bang. Ibu kan dari Kristen, pasti sudah memahami tentang Tritunggal. Ya Justru kan? karena saya sudah memahami, Bang. Justru karena saya sudah memahami, makanya saya mualaf. Anda dari tadi membawakan, dulu kan Ibu Kristen, dulu kan Ibu, saya aja jarang mengatakan saya dulu Kristen. Saya kasih tahu ya, kenapa saya mualaf. Tahu nggak kenapa saya mualaf? Saya cerita nih ya, kenapa saya mualaf. Ada ganjal di dalam Bible. Apa itu yang keganjal itu? Di dalam Bible dikatakan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Loh, Ya. saya mikir, dia kan katanya Tuhan. Kita selalu didoktrin dikatakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bukankah kita kalau ngomong ke orang bahwa Tuhan itu gak makan, gak tidur, lalu kenapa Yesus berpuasa? Kenapa? Kan dia Tuhan. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, Yesus berdoa semalam-malama di Gunung Sinai. Ya. Lah, kan Tuhan, Bang. Tuhan berdoa kepada Tuhan itu kayak mana ceritanya? Begini, Bu. Berarti Yesus ini adalah manusia. Dia berdoa menegakkan tangan ke langit. Dia berdoa kepada Bapa. Siapa Bapa ini? Tuhan yang sesungguhnya. Gitu, Ya, saya kan Bang. sudah katakan. Siapa Yesus ini? Yesus ini adalah seorang manusia diutus menjadi utusan untuk menyampaikan firman kepada kalian seperti tertulis di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Yaitu Yesus datang daripada Bapa sebagai utusan, bukan Bapa yang menjadi manusia, tapi Bapa mengutus seorang manusia untuk menjadi utusan menyampaikan firman kepada kalian. Begitu, Oke, Bang. halo. Iya, Bang. Halo terus, Bang. Enggak, begini, Bu. Ibu salah memahami Tritunggal. Oh, salah memahami. Coba Abang terangkan terus kayak mana cara memahaminya, Bang. Atri. Apa tadi ya? Ibu bilang, Gak tahu. Apa tadi ya? Gak tahu aku, Bang. Apa tadi? ibu bilang tadi Yesus manusia akan betul. Saya akui. Yesus manusia. Dia manusia 100%. Tuhan 100%. Dia kan Di mana datanya itu, Bang? Bang, di mana datanya Yesus 100% manusia 100% Tuhan itu di mana datanya? Saya Bang, terus terang ya, 21 tahun saya oten, sampai hari ini saya udah Islam, nggak nemu saya ayatnya, Bang, nggak nemu. Kalau ada datanya Yesus 100% Tuhan, 100% manusia, saya balik lagi Kristen muji-muji Tuhan, muji-muji Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Nah, silakan, Bang. memang tidak ada tertulis di Alkitab begitu. Nah, betul, tidak ada tertulis.
Ya, ini harus Kalau tidak ada tertulis, kenapa Anda berani bicara mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan? Kenapa Anda berani sekali bicara seperti itu? Apakah Anda tidak takut dikutuk? saya berani bicara begitu, Bu, karena Yesus itu nggak pernah buat dosa selama di dunia sebagai manusia. Pernahkah Ibu lihat manusia nggak pernah berbuat dosa? Pasti pernah. Oh, kalau Yesus tidak pernah berbuat dosa itu alasannya. Terus Iya. kalau orang mengatakan kepada orang lain anjing itu dosa apa enggak? Anjing. Maksudnya? Ya. Yesus pernah berkata kepada perempuan, dia memanggil perempuan itu dengan sebutan anjing. Itu dosa atau enggak? Kalau mengambil keledai seseorang, keledai itu tidak dibalikan sampai sekarang. Itu namanya apa? Di mana ayatnya Bu keledainya dikembalikan? Di mana? Ibu jangan Oke, saya nggak bisa ini ya. Bang Abu bisa ini Bang Abu. Mana ayatnya Bu? Kita baca. Bisa. Sebentar sabar. Bisa buka Di- data Bang. Kalau kita Nah, baca Abang buka Alkitab, ini. Baca data. Masalahnya saya pakai HP 2 atau Iya, saya nggak buka apa-apa. laptop. Di mana, di Bunda? mana? Ya. Kita baca. Oh ya, star ya. Ya. Di mana ayatnya Bu? Yesus curi keledai di mana? Kalau baca Alkitab Bu, baca dengan konteksnya. Karena Alkitab itu punya konteks. Enggak kita bisa baca satu ayat satu ayat Bu, lalu kita mengambil kesimpulan. Matius 21 nomor 1. Baca. Matius 21. Nomor 1. Aku Matius. hidupkan dulu laptop. Siapa yang baca, saya atau Ibu? Baca, saya lagi ngidupin laptop. Oke. Yesus, perikopnya Yesus dielok-elokkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depan itu, dan di situ kamu akan bentar Bu ya. Di depan itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika, ini Bu ayat 3 ya, dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Dia akan segera mengembalikannya. Sampai lebaran monyet belum dikembalikan Bang. Nah, dia akan segera mengembalikannya. Sekarang saya minta data di mana dia mengembalikannya. Memang Mana nggak ada. datanya dia mengembalikannya? Begini Bu, Begini Bu. Begini Bu. Aku lama-lama tunggu ya. Nanti bulan puasa aku kasih kalian pertanyaan ya buat saudara imanku ya. Setiap aku diskusi, sebutkan berapa kali Oten mengatakan begini. Kalau ada Oten dia bisa menjawabnya. Kalau ada saudara imanku bisa menjawabnya, aku hadiahkan 500.000. Nanti bulan puasa ya aku kasih pertanyaan kayak gitu. Berapa Mana kali ayatnya? Oten si A mengatakan begini. Ayo, di mana? Di mana datanya? Cepat. Di mana datanya Yesus sudah mengembalikannya? memang nggak ditulis itu Bu. Memang gak ditulis. Jadi kalau orang meminjam keledai, lalu keledai itu gak dibalikin, itu namanya apa Bang? Loh, memangnya di sini Loh. Pertanyaan saya, orang yang meminjam keledai itu belum dibalikin itu namanya apa? kan di sini ayatnya jelas sekali mengatakan Bu, dan jikalau ada orang Ya kan dia kan belum mengembalikan keledai itu Bang. Kan keledai itu belum dibalikan. Nah, orang yang meminjam keledainya belum dibalikin itu namanya apa Bang?
Oke lah, begini Bu, nanti saya turun dulu, saya naik lagi nanti ya. Saya pulang dulu ke rumah ya. Ini di rumah saya ya. Bisa masuk lagi di kamar ibu ya. Ya. Nanti saya masuk lagi ke kamar ibu. Saya di rumah. Kok suara anak-anak jangan suara anak-anak turun. Bang Pendra itu noise putus-putus Bang. Pertanyaan saya, orang meminjam keledainya ini belum dikembalikan, itu namanya apa? Di mana ibu tahu kalau keledainya dikasih kembali? Kan tidak ada data yang mengatakan bahwa keledai itu sudah dibalikin. Karena tidak ada tertulis begini, ibu mengambil kesimpulan bahwa keledainya tidak dikasih kembali gitu maksudnya. Iya, namanya apa? Aku nanya ini. Kalau ada orang, kan tadi abang bilang Yesus tidak pernah melakukan kejahatan Dosa. kan? Nah itu, Ya. nah, tidak pernah melakukan dosa itu dosa enggak? Loh. Itu dosa enggak? Memang ada tertulis di Dosa sini. enggak mengambil keledai orang, keledai itu enggak dibalikin, dosa enggak itu? Enggak, di sini kan ada tertulis Enggak. Yesus kembalikan. Woi, katanya enggak. Jadi aku kasih tahu kalian ya. Kalian pergi ke rumah si Hendra ini. Lalu jika di rumah dia ada ayam, ada ayam ya, nggak mungkin dia pelihara keledai, nggak mungkin. Ada ayam atau dia ada anak gadis, pinjamkan ayamnya atau anak gadisnya, pinjamkan. Lalu kalian bilang nanti segera aku kembalikan, sabar ya. Kalau dia melaporkannya, bilang, Pak, kata dia gak dosa, kenapa bisa dilaporkan? Ya, jadi saranku kalau kalian mau pinjam ayam dia, jangan satu, bawa banyak-banyak, Bang. Bu, boleh saya bertanya? Boleh Bang, boleh. Mau bertanya apa Bang? Silahkan. Kalau saya bertanya jangan nanti dibilang saya menista agama ya. Ini kan cuma Iya, bertanya. karena kalau Bang, saya tadi bertanya ada datanya Bang. Jadi kalau Ya. tidak bertanya juga harus ada datanya. Saya kan bertanya pakai data Bang. Dan Anda Ya. juga begitu kalau mau bertanya pakai data. Kalau masalah data mungkin saya nggak ada Bu. Tapi yang Nah saya kalau dengar. kamu nggak ada data terus ngapain kamu mau bertanya? Kan malu-maluin dirimu. Enggak, saya Bertanya itu harus pakai data lah Bang. pertanyaan ini pasti sering ibu dengar, pasti itu. Harus ada data. Oh ya, apalah coba apa pertanyaannya? Karena saya kan ada hadis, saya bukan Islam jadi saya nggak punya hadis. Ini pertanyaan aja Bu ya, jangan sampai dibilang saya menista Iya, agama. apa? Betul Kak? Ini pertanyaannya. Nabi Muhammad Iya, apa? Aisyah umur berapa waktu Nabi Muhammad menikahi Aisyah, itu umur berapa Aisyah Bu? Ada hadis mengatakan di usia 15 sampai 17 di mana pada zaman itu sedang berperangnya dan yang boleh mengikuti peperangan Uhud kalau nggak salah. Nah, di dalam peperangan itu orang yang boleh ikut berperang itu di usia 17 sampai usia 19. Nah, ada hadis mengatakan di usia 15 sampai 17 itu usia Aisyah dinikahkan oleh Rasulullah. Dan ingat ini baik-baik ya. Aisyah pun ikut berperang, bukan ikut berperang, tapi dia membantuin orang-orang yang berperang. Contohnya membantu siapin makanan atau ada orang yang sakit begitu. Udah. Tapi tadi masuk di Komal teman Muslim bilangnya Aisyah itu umur 6 tahun. Betul kan? Ya, ada memang hadis yang mengatakan di situ digauli umur 9 tahun. Ada memang hadis, tapi orang yang mengatakan itu adalah usianya sudah lanjut. Jadi dia lupa-lupa ingat pada saat itu usia daripada Aisyah. Di mana ibu tahu kalau yang nulis itu usianya sudah lanjut? Makanya dibaca satu itunya, dijelaskan di situ. Jadi nih di dalam hadis kami itu ada nanti penerangannya. Pada saat misalnya pada saat hadis itu diterangkan dikatakan, misalnya aku tadi sebutlah si Fulan mengatakan Aisyah itu usia 6 sampai 9 tahun itu yang mengatakan sudah pikun. Usianya sudah lanjut. Jadi dia lupa-lupa ingat menceritakannya. Nah itu ada diterangkan itu di bawah. Tidak seperti Bible-mu ditulis A tidak ada penerangannya, ditulis B tidak ada penerangannya, beda. Kami ada yang diterangkannya di sini. Gini, saya turun dulu dan saya balik ke rumah baru lanjut ya.
Aku Ya, di rumah teman. tapi tunggu dulu Bang Hendra. Sebelum Bang Hendra nanti pergi ke rumah lalu lanjut, saya punya pertanyaan. Tolong ditanyakan ke pendetanya ya. Pertanyaannya, di dalam bilangan 31 nomor 35 sampai 40 dikatakan, Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Pertanyaan saya, untuk apa Tuhanmu 32 gadis perawan? Silakan kamu turun, tanyakan pendetamu, nanti kamu balik sampai di rumah, jawab pertanyaan saya ya. Pertanyaan Bilangan- kamu udah saya jawab belum? Mbak bilangan berapa, Bu? Bilangan 31 nomor 35 sampai 40. 35. Ya, bilangan 31 Ya, nomor 35 sampai 40. bukan nomor ayat, Bu. Kau udah nyolong, dikasih tau kebenaran, nyolot pula. Nomor, ayat itu bahasa kami. Udahlah kau nyolong kitab orang, dikasih tahu kebenaran, nyolot lagi. Bilangan 31 ayat 35 sampai 40. 35 sampai 40 ya. Tunggu aku baca dulu. Ya, bacalah itu. Dari 35 sampai 40 ada 5 ayat itu. Selanjutnya orang-orang, yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, seluruhnya 32.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu mana? Dan sudah ada di sini, Bu. Enggak ada. Baca sampai 40. 40. Baca dari 35 sampai 40. Kau ini tungki atau gimana sih? Tunggu ya. 35 sampai 40. Balu banget lu baca kitab. Jadi upeti bagi Tuhan dari kambing domba itu ada 675 ekor. Ayat 38. Lembu-lembu 36.000 ekor. Jadi upetinya bagi Tuhan 39 kali 30 40 dan orang 16.000 orang. Jadi upetinya bagi Tuhan 41. Lalu Musa menyerahkan upeti yang khusus bagi Tuhan kepada Yesus. Nggak ada, Bu, ditulis di sini. Tungki itu barusan saya mendengar. Barusan. Lalu 32 itu Musa memberikan kepada Tuhan 32. Perawannya ada di nomor 35. 32 perawan. Yang belum bersetubuh namanya apa? Di 35-nya. Lalu upeti bagi Tuhan 32. Baluap. Bible-nya pun dibantah. Bible kau pun kau bantah. Malu kau ya, malu. Biar kau bacakan sama kau, biar kau ini. Udah jelas-jelas Salahnya dengar aku 35 masih ini, Bu. bagus. Ayat 35 itu Nih, apa dengarin salahnya? saya dia, saya kasih tahu ya. Kenapa sih Oten ini? Kenapa sih Oten ini malu ya membacakan kitab dia ya? Kenapa? Baca, baca. 30.000 orang. Yang setengah yang menjadi bagian orang-orang yang telah keluar perang itu ya. Loh, apa salahnya ayat ini, Bu? Sayat itu nggak salah. Pertanyaan aku 32 gadis perawan untuk apa Tuhanmu, Balua? Aku tidak menyalahkan ayat itu. Aku bertanya, di situ kan di ayat itu dikatakan Tuhanmu mendapat jatah 32 gadis perawan. Pertanyaan, untuk apa Tuhanmu? Enggak ada ditulis ini Tuhan dapat jatah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Aku bacakan. Aku baca. Tunggu dulu ya, dari sini. Astagfirullahaladzim. Kenapa si Oten ini malu banget baca Bible-nya? Gak ada pula kata, udah jelas-jelas tuh tadi aku dengar bahwa umpeti bagi Tuhan 32 orang. Nah, gadis perawannya tertulis di 35. Lalu Musa memberikan upeti itu kepada Tuhan. Itu tadi kau bacakan, aku mendengarkannya. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kutunjukkanlah samamu ya. Bilangan. Baca dari ini kitab Sabda aja aku baca ya. Pakai bantuan jadinya kan pakai mos. Kau ini ngelak-ngelak aja kau untuk firman Tuhanmu aja pun kau bantah ngelak-ngelak dia. Bacakan dia mah kau ya. Nih. Mana ini? Aku udah balikin kamera kok, kameranya belum balik sih. Nih. Baca dari 35 ya, biar gak panjang kali lebar ya. 35-nya mana guys? 35 ini ya.
Kubacakan di 35. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum nih, yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ya kan? Jumlahnya 337.000 ya. Yang bertumbuhlah seluruh 32 ribu orang. Ini ada kata ya, 32 ya, 32.000 orang yang setengahnya menjadi bagian orang yang telah berperang itu jumlahnya 337.500 ekor kambing domba. Nah, jadi umpeti bagi Tuhan, nih umpeti bagi Tuhan, ya. Ayat berapa? Dengar dulu, dari kambing domba itu ada 675 ekor. Lembu-lembu 30.000 ekor. Jadi umpeti bagi Tuhan nih, ya. Dan orang-orang yang apa nih, ya kan, peti bagi Tuhan ada 72 ekor, keledai-keledai 30.100 ekor. Jadi umpeti bagi Tuhan ada 61 ekor. Nah, ke-40-nya nih ya. Nih ke-40-nya aku bacakan di ke-40-nya. Dan orang-orang 16.000 nih. Jadi umpeti bagi Tuhan 32 orang. Baca nih ya. 32 orang. Di sini di 35 kata yang tidak perawan ya. Oten ya. Nih, selanjutnya orang-orang perempuan-perempuan yang belum bersetubuh ya, yang belum bersetubuh dengan laki-laki. Nah, 32 nih jatah Tuhanmu nih ya. Jadi umpeti nih. Jadi umpeti bagi jadi umpeti bagi Tuhan 32 orang. Ini 32 orang umpeti bagi Tuhan. Jatah Tuhanmu. Nah, pertanyaan saya, untuk apa Tuhanmu? Ibu tahu nggak upeti itu apa? Apa maksudnya upeti itu? Apa maksudnya, Bu? Umpeti itu jatah PA, jatah. Allah Akbar. Umpeti itu jatah Tuhanmu. 32 gadis perawan. Oke, nanti saya naik lagi, Bu ya. Saya turun dulu nanti. Iya, naiklah. Umpeti itu jatah. Jangan bilang pajak pun tak ngerti juga nanti dia. Pergi pula dia ke pajak Sambo sana. Karena saya sudah ini konsentrasi nih di rumah teman. Nanti. Ya, nanti naiklah, tanyakan pendetamu ya. Ya. Kalau perlu naikkan pendetamu, suruh naik ke sini. Enak nih kalau ngobrol sama pendeta, biar tahu mana yang jujur. Saya aja, Bu. Nggak usah pendeta. Susah kali. Dia bilang, apa itu umpeti pun kau nggak tahu. Itulah kau sok-sokan kau mau Bible kau sendiri pun. Berdua. Okay. Agus Salim, selamat malam. Agama apa, Bang? Agus Salim, Bang, dua kali aja Bang ya ditanya. Erniwati, selamat malam. Agama apa, Kak? Erniwati, udah. Oke, agama Kristen yang mau diskusi, silakan naik minta permintaannya. Yang agama Kristen. Temanya itu pada lembut loh. Mumun, selamat malam. Agama apa? Mumun, agama apa, Bang? Ustaz, waalaikumsalam. Saya mau cari tadi itu yang cari kalau nonton awal. Kalau dia lagi di gadai itu buat bayar utang. Mati meja. Oh iya. Ada tamunya host Dia nggak tadi mau tuh yang jujur tanya menjawabnya gadainya. ya kan? Nggak ada dijelaskan katanya itu jawabannya, Bang. Nggak ada dijelaskan. Makanya aku bilang tadi. Oke, yang agama Kristen yang mau diskusi, apa yang mau disampaikan lagi, Bang? Saya mau cuma mendengarin host. Ya, dengerin di bawah aja dulu ya, Bang ya, biar enak kita agama Kristen ya. Ya. Ayo, yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Tema kita ini, padahal aku kasih tema lembut loh. Lembut. Yesus manusia apa Tuhan? Ayo, lembut kan? Biasanya temanya sangar-sangar gitu loh.
Biasanya tema-temanya bikin naik darah. Kali ini temanya merendahkan atau menurunkan darah. Kalau masih juga naik darah konten karena temanya, udahlah lenyap aja lah kau lagi. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Yesus itu manusia atau Tuhan? Poten selalu mengatakan bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan, 100% manusia. Kalau ditanya di mana datanya, dia akan mengatakan tidak ada data. Gitu. Kenapa lu sibuk dengan agama orang? Kan lu pakai naik Kristen. Apa hubungannya jilbab dengan bahasa agama? Naik Kristen. Naik sini. Apa hubungannya bahasa agama dengan jilbab? Di dalam Bible kalian juga kalian disuruh berjilbab, berkerudung, kerudung. Tapi kalian tidak memakainya. Malah saudara iman kalian itu berjilbab pada saat di TikTok lagi live nyanyi. Tapi ke gereja dia pakai baju seksi. Ayo silakan naik. Di tempatku ada suara anak-anak ya. Iya. Katanya Kristen itu cerdas-cerdas, nggak akan bahas kitabnya sama penghujat. Lebih baik sama pendeta. Kau ditipu sama pendeta itu tiap hari. Ditipu-tipu kau sama pendeta. Laten, naik ten. Oke, ini aku bacakan ya. Tadi yang masalah ini jilbab ya. Di dalam 1 Korintus 11 nomor 13 sampai 16 itu. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudung kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Nah, kalian disuruh berkerudung di dalam 1 Korintus 11 nomor 13. Lalu kenapa kalian tidak berkerudung pada saat ke gereja? Kalian pakai baju-baju seksi ke gereja, sementara berpakaian baju seksi tidak ada tertulis di dalam Bible. Naik kok Christine, naik. Naiklah Christine. Ayo jangan model congor, ayo naik. Ayo. Ayo Galang, selamat malam. Agama apa bang? Agama Kristen. Oke, itu tema kita bang. Yesus manusia atau Tuhan? Aku punya mata berair ya guys. Kalau itu kepercayaan, Pak. Oh, kalau manusia itu kepercayaannya, kalau Tuhan itu sesembahannya gitu ya bang ya? Oh bukan, gimana coba? Kakak kan punya kepercayaan juga. Ya. Kakak Islam kan? Di tempatku ada suara anak kecil, jadi aku mute-mutekan dulu. Kakak punya kepercayaan kan? Nah, benar. Orang Kristen tuh juga punya kepercayaan loh, Kak. Punya kepercayaan, percayanya ini terhadap Bible atau perkataan Bapak Gereja? Loh kalau kami punya kepercayaan kami apa yang dikatakan oleh Al-Quran, kami percaya dan mengimani. Apa yang dikatakan Al-Quran? Bahwa dikatakan Al-Quran bahwa Allah adalah Tuhan, maka kami menuhankannya, menyembahnya. Nah, di dalam Bible-mu, apakah Yesus ini Tuhan? bagi Kristen itu Yesus itu Tuhan, Kak. Bagi Kristen, bukan bagi Bible ya Bang? Bukan menurut Bible ya? Pokoknya bagi Kristen tuh kepercayaan Tuhannya tuh Yesus. Iya, itu kan buntu orang Kristen, bagi Kristen. Kalau Bible mengatakan Yesus Tuhan enggak? Ya Tuhan. Di mana Bible mengatakan bahwa Yesus Tuhan? Itu kan kepercayaan tadi, Kak. Di mana dalam Bible? Itu loh Bang. Itu nggak bisa dibahas. Kalau itu kepercayaan kakak kan punya kitab suci. Jangan ketawa. Itu nanti kalau topik kakak kayak gitu. Itu Jadi gimana aku nggak tertawa Bang? Abang mengatakan itu nggak perlu dibahas. Membuat aku tertawa. Lah Kak, itu kan aku tertawa.
Itu hak kita masing-masing, tergantung kepercayaan kita masing-masing. Nanti kalau saya ngomongkan, loh Tuhannya kakak itu siapa? Gitu gimana coba? Allah. Allah. Allah nampak enggak? Enggak. Nah, sebab kalau saya bilang gini, kalau Allah itu enggak nampak, berarti kakak itu setan nampak enggak? Setan kadang-kadang nampak. Itu Aku pernah melihat setan, aku pernah melihatnya. Nampak. di mana kakak buktikan? Kalau Ya nggak bisa kakak- aku buktikan, aku pernah melihatnya. Aku pernah Oh, melihatnya. sekarang saya tanya, nggak usah. Pokoknya kakak tuh kalau saya bertanya kakak diam. Kalau kakak tanya saya diam gitu loh. Itu adilnya. Oh yaudah, dengar ya, dengar kalau dia bertanya saya diam. Oke, silakan. Ya, kita diam. Nah diam pokoknya. Allah tuh nampak enggak? Allah nampak enggak? Nah kan malah jadi guyon. Tadi, kalian dengar gak? Kalian dengar gak dia ngomong? Kalian dengar gak tadi dia? Tadi kan abang bilang kalau abang bertanya kan saya diam, ya saya diam lah. Kan abang yang ngomong gitu, kok salah mulu sih aku. Loh, kakak itu loh, kakak maksud saya itu diam tuh, saya Tadi diam. kan saya abang ngasih bilang, pertanyaan, tadi saya kan kasih abang bilang kan, pertanyaan. bang, Baik. tanya tar dulu. Kakak, Tadi kan kakak abang tuh bilang nggak mau kalau abang kalah bertanya sebetulnya. saya diam, ya udah saya diam. Yang jelas Nah. kakak nggak mau kalah, intinya itu. Nah, kok saya nggak mau kalah? Tadi, teman-teman, saudaraku seiman, dengarkan. Tadi dia bilang kan, kalau dia bertanya, saya diam. Kalau saya bertanya, dia diam. Nah, pas saat dia bertanya kan saya diam. Kok aku salah? Coba. Nah, itu malah jadi tim lo kita jadinya, nggak diskusi namanya. Nah, Tim lo. makanya kan abang yang ngomong kan. Makanya abang tuh kalau menyampaikan sesuatu itu yang benar. Abang sih ngomong kalau saya bertanya kakak diam, ya udah saya diam. Salah Nah, mulu. Kakak tuh menertawakan saya loh malah kayak saya tuh mau Kok saya? kayak Ya udah, abang bertanya saya jawab. Itu yang betul. Abang bertanya saya jawab. Nanti saya bertanya abang jawab. Nah, abang bertanya. sekarang Allah tuh nampak enggak? Enggak. Enggak. Setan nampak enggak? Kadang-kadang nampak, pernah kulihat. Nah, kalau kakak pernah lihat setan itu harus orang dua ada bukti. Aku pernah lihat Saiton pada saat aku hamil. Aku dalam mimpi ngelihat Saiton. Ayo. Tapi dalam mimpi aku nggak pernah melihat Tuhanku. Aku pernah mimpi dikejar-kejar Saiton. Papa pasti pernah mimpi kan dikejar-kejar Saiton kan? Halu namanya itu. Aku pernah mimpi ditendang sama Saiton. Orang tidur tuh bunganya tuh ya mimpi itu. Kayak orang berumah tangga bunganya itu padu. Mbak, saya kan udah jawab pertanyaan Bapak kan. Sekarang giliran aku bertanya ya. Boleh? Jawab. Kok nggak dijawab tadi? Kan saya udah jawab, Pak. Iya, saya Yang mana belum saya jawab? saya suruh buktikan tadi itu. Buktikan apa? Membuktikan kalau nampak setan. Oh, nggak bisa saya buktikan, Pak. Karena Nah, itu waktu itu saya sama, mimpi. Sama kayak gitu, itu kan peribahasa kita. Kita orang dua loh nih, jangan ikut-ikutan di atas. Yang di atas dua ini jangan ikutan ngomong, yang jelas intinya itu. Itu kan peribahasa. Makanya itu kan kepercayaan kita masing-masing. Abang, Nggak boleh, sekarang Kak. saya tanya. Udah saya Itu jawab. nggak Sekarang boleh. saya tanya. Sekarang Sekarang saya kan- tanya, Bang. Belum, Bang, kan saya udah jawab. Belum. Oh, belum ya, udah. Belum selesai. Bosnya kan Oke. kakak bukan aku. Iya. Nah, sekarang kalau kita tuh mencari kebenaran tuh belum bisa kalau manusia itu.
Itu loh maksudnya. Itu tergantung kepercayaan kita masing-masing. Buddha itu ada kitab sucinya. Islam ada kitab sucinya. Kristen ada kitab sucinya. Itu kan kepercayaan agama itu nggak boleh diperdebatkan sebetulnya. Itu kepercayaan kita masing-masing. Udah Loh, Pak, kita hidup di intinya aja ya Indonesia, Pak. Intinya Pak. Langsung poinnya aja Pak. Biar nggak panjang-panjang. Wong saya mau debat sama hostnya kok malah. Nah, kakak Entah ini Bang lagi Abu, kan? orang dia mau debat sama aku, Bang Abu ikut campur sih. Udah Iya, dia di situ jadi berhala kau. Ngantuk aku Bunda. Kita Udah. tuh nggak Jadi boleh tadi udah membedakan. jangan panjang-panjang ya Bang. Perdebatan Tadi itu Abang mengatakan, jadi perdebatan Bang, loh, Kak. jangan panjang-panjang. Tadi katanya jangan panjang-panjang. Abang mengatakan bahwa agama itu tidak perlu diperdebatkan, betul? Betul. Betul. Agama yang mau berdebat, yang diperdebatkan agama siapa? Lah ini tadi kan kakak itu kan bisa Saya jadi tidak perdebatkan agama. Saya Tidak. tidak perdebatkan agama. Benar. Tapi saya sedang menyampaikan kebenaran daripada isi Bible Abang. lah Betul. katanya kan ini Yesus manusia atau bukan itu Iya, jadi perdebatan. menunjukkan kebenaran dari dalam Bible Abang bahwa Yesus itu manusia bukan Tuhan, tapi Abang mengatakan Yesus Tuhan. Loh, itu kan kepercayaanku tadi. Nah Kalau itu kakak tuh dia. menyembah Allah. It- Kalau kakak menyembah Allah, saya menyembah sama tujuan. Saya menyembah Bineka Allah, Tunggal saya menyembah Ika. Allah karena Allah itu Tuhan. Abang menuhankan Yesus karena apa? Karena Tuhan kan Abang bilang. Nah di mana datanya bahwa Yesus itu Tuhan? Nanti kalau saya jatuh jadi debat lagi kita itu. Ya nggak apa-apa lah kita dua debat. Takut dia. Bukan soal takut. Goyah dia. Kakak punya. Kakak, saya tanya, kita sama-sama punya dosa kan? Iya, pasti. Jelas kan? Iya. Jelas. Kalau dosanya kakak itu besok di hari kiamat baru dipertimbangkan. Kalau sekarang Tidak, belum. tidak. Dosa saya di hari kiamat tidak dipertimbangkan. Lalu kalau Gunakan bahasa Indonesia sebaik mungkin. Kalau kata dipertimbangkan berarti Allah memikirkan, mempertimbangkan. Tapi dosa saya ditimbang. Dia mempertimbangkan sama ditimbang itu beda. ya Kalau saya kalah. mempertimbangkan berarti Saya kalah. berpikir lagi. Saya kalah, kakakku. Saya kalah. Ya, Tapi tujuan tadi ngomong saya gitu, cuman saya ini salah menyampaikan. salah menyampaikan. Kan Dosa ditimbang. kami ditimbang mana lebih berat amalnya. Apakah amalnya Ya. lebih berat dibanding dosanya begitu ya? Ya, sama. Oke. Orang Kristen juga punya dosa. Itu kan Ya. kepercayaan kita masing-masing. Loh, Bang, kok bukannya dosa Bang udah ditebus? Kok apa punya dosa? Pokoknya saya Terus- punya pedoman Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda. Nah ini bagus nih. Bhinneka Tunggal Ika di Pancasila pertama apa katanya Bang? Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Betul, ketuhanan Maha Esa. Bukan ketuhanan tiga kan? Bukan ketuhanan Tritunggal kan? Bukan ketuhanan Dwi Tunggal kan? Tapi ketuhanan yang Maha Esa, betul. Siapa Tuhan yang Maha Esa itu Bang? Siapa Tuhan yang Maha Esa itu? Ya kalau di Kristen itu Yesus. Di mana datanya? Yesus. Loh, kepercayaan kok nyari data? Kalau nyari data kita bisa. Iya data lah Bang. Di mana datanya Yesus Tuhan? Aku bacakan sama Abang siapa Tuhan yang sebenarnya. Aku bacakan ya Bang ya. Nah, udah yang di biasa. di dalam Ini. Bible Abang, Bang, di dalam Bible Abang Matius 11 nomor 25 dikatakannya begini. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Aku bersyukur padamu Bapa, kata Yesus,
Berarti Yesus bukan Tuhan. Siapa? Tuhan Bapa. Matius 11:25 dikatakan, aku bersyukur padamu Tuhan langit dan bumi. Nah, jadi di dalam Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan yang sebenarnya adalah Bapa, bukan Yesus. Betul. Kakakku yang cantik cerita, kalau soal agama itu kepercayaan kita masing-masing, kita pedoman Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kakak itu cari judul ini Yesus manusia atau bukan atau Tuhan, itu salah. Itu jadi perdebatan agama itu topiknya nanti. Kita dosa, kakak pun dosa itu. Lah bang, dosamu kan jadi tebus, kok kau berdosa? Kakak pun dosa kayak gitu saya bilang gitu. Enggak, abang kan nggak punya dosa, udah ditebus dosa abang. Pokoknya yang benar Ya kan? kakak lah. Yang benar kakak semua. Bingung dia menjawabnya, Enggak bingung kalau saya ngomong lagi tidak. Abang punya dosa enggak? Ya jelas punya. Punya. Banyak enggak dosa abang? Ya nggak tahu. Loh, kalau abang punya dosa nggak tahu banyak apa nggak dosanya, berarti sia-sia dong penyaliban Yesus itu bang. Itu kepercayaan saya bilang. Kok itu kepercayaan? Enggak Nah, sia-sia iya. kan? Abang bilang abang punya dosa, banyak kalau saya dosanya jawab nggak tahu. Nanti kalau saya jawab lagi, itu jadi perdebatan. Makanya agama tidak boleh diperdebatkan. Ya udah, Itu kita nggak usah berdebat agama, kita berdebatkan ini aja ya. Kita nggak usah berdebat agama, kita berdebatkan kepercayaan aja ya. Nah, Iya. kepercayaan abang siapa Tuhan abang? Yesus. Nah, Yesus kan ke Tuhan abang. Kalau Bapak itu Tuhan atau bukan? Ya Bapak Tuhan udah dibilang tadi sama Yesus. Nah, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, berapa Tuhan abang? Kepercayaan kakakku yang cantik. Kan Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, berapa Tuhan abang? Dah, yang jelas intinya gini. Kok malu jawabnya? Berapa Bukan Tuhan soal abang? malu. Karena saya nggak mau perdebatan soal agama tuh kakak bertanya Yesus manusia atau bukan tuh itu bagi Kristen itu kan kepercayaan. Iya, kepercayaan abang Yesus Tuhan, Bapak Tuhan, berapa Tuhan abang? Kok nanyakan Tuhan lagi? Tuhan kakak satu. Tuhan saya Alhamdulillah satu. Alhamdulillah Iya. Tuhan kami satu. Ya udah itu yang benar kan kakak. Tuhan abang berapa? Satu. Siapa? Kok masih Siapa? tanya? Nah, kakak tuh Iya kan siapa tahu Tuhan kalau- abang ini siapa? Coba tanya Ya. saya, Tuhan saya siapa? Coba tanya Tuhan saya siapa? Coba tanya. Kalau saya tanya Tuhan siapa, kakak Tuhan saya Allah, pasti kan jawabannya kan kayak gitu. Iya, makanya kan udah tahu jawabannya. Sekarang saya tanya, Tuhan abang siapa? Kakakku yang cantik, saya turun. Ditanya apa? Tuhan abang siapa? Intinya saya tidak mau berdebat soal agama, itu kepercayaan kita masing-masing. Udah itu aja. Tak doain kakak tuh sehat, rezekinya lancar. Terus Amin. kalau bisa nambah anak lagi, biar Amin. rezekinya tambah. Bang Galang, mohon maaf ya, saya nggak butuh doa abang. Hah? Saya nggak butuh doa abang. Nah kalau saya yang jelas intinya doa yang baik kembali ke saya tuh baik. Nggak butuh. Anda musyrik. Doa seorang musyrik tidak akan dikabulkan, justru dihinakan. Ya. Iya, Anda musyrik. Jadi kalau usah doakan saya, Anda musyrik. Tuhan Anda siapa? Yesus. Yesus manusia, Anda Tuhan kan, itu namanya musyrik. Itu. Ya, Yaitu di mana menyembah selain daripada Allah, namanya musyrik. Ya urusan kita masing-masing.
Urusan kita Lah, masing. urusan kita masing-masing. Pokoknya doa saya. Tapi kalau Doa saya kalau saya terbaik doakan sama Bang, keluarga kakak tuh doa saya jangan, nggak usah doakan saya, Loh, nggak kita usah sama-sama doakan manusia saya. tuh saling mendoakan loh kak. Enggak, Anda nggak usah doakan saya nggak butuh doa Anda. Ya yang jelas intinya itu Saya nggak butuh. manusia itu harus berbuat baik. Enggak, Nanti kalau kalau hari Anda kiamat- berbuat baik, kalau Anda berbuat baiklah kepada Tuhan. Itu bagi Islam. Bang. Bagi Kristen juga berbuat baik kepada Tuhan. Mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Abang aja Bible, abang aja abang nggak tahu. Sikit-sikit itu kan menurut saya, itu kan kepercayaan kami. Itu aja yang abang bilang. Itu menurut saya, itu kepercayaan saya. Bible abang aja abang nggak tahu loh, nggak pernah baca Bible ini. Abang jangan-jangan nggak pernah gereja ya? Kan? Nggak pernah gereja dia, ketahuan. Pokoknya doa saya terbaik sama kalian Nggak pernah semua. gereja. Kau nggak pernah gereja, sosok mendoakan orang. Nggak pernah gereja, sosok mendoakan orang. Naik Naga King, naik Naga King, biar saya jawab. Naik Naga King. Kabur dia. Naik Naga King, naik biar saya jawab. Naik Lius Lau, naik. Ayo, siapa yang jual agama? Naik sini. Yuk, jelaskan. Ayo. Naiklah kalian, naik. Siapa jual agama di sini? Emang agama kok laku dijual? Agama kau laku dijual. Murah juga agama kau ya, bisa dijual ya. Aduh, nggak perlu tapi kau bertyping, ya kan? Daripada kau typing pegel tangan kau, mending kau naik. Ayo, naik kau sini. Ayo kita bahas. Ya. Udah kurus agamaku. Hernawati, selamat malam Bu. Agama apa? Iya, saya Kristen saya. Oh, namanya perempuan tapi yang bersuara laki-laki. Oke Bang, tema kita malam ini Yesus manusia apa Tuhan? Tolong saudaraku dibantu tap-tap layar. Ya, kalau bagi orang Kristen Tuhan. Sementara Tuhanmu nggak bisa ke surga, Tuhanmu aja nggak jelas. Oke, di mana datanya Yesus Tuhan Bang? Percuma ku sampaikan karena Allah aja nggak ada wujudnya. Ngapain kau beri Ya. Tuhannya orang? Allah aja nggak ada wujud. Allah aja nggak bisa ke surga. Oke. Mana lebih baik Bang? Punya Tuhan yang tidak berwujud atau punya Tuhan yang berkelamin? Begini, kalau Allah nggak berwujud berarti setan. Mana lebih baik Bang? Punya Tuhan tidak berwujud atau punya Tuhan yang berkelamin? Ngapain kau sekolah Allah nggak berwujud? Ngapain kau sekolah Allah nggak berwujud? Bodoh kali kau. Allah aja nggak bisa ke surga. Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Bang Herna, Bang, ini nama bininya nih kayaknya. Abang mengatakan Allah kami tidak berwujud dan buat apa disembah. Lalu bagaimana dengan Tuhan Abang? Tuhan Yesus itu kan 100% manusia. Dia punya yang namanya batang. Itu batangnya itu Anda Tuhan kan, Bang? Sekarang Mana begini, lebih baik buktikan dulu punya Allah Tuhan yang bisa tidak ke surga berwujud nggak? atau punya Bocil. Tuhan yang berbatang? Allahmu bisa ke surga Ngamuk nggak? dia kan? Allahmu bisa ke Ngamuk surga dia. kecil. Kau hanya Allah framing kau. kami di surga Bang. Dari Allah mana kami di Allah mau ke surga? surga. Allah aja nggak punya wujud. Bocil, Allah nggak punya wujud. Allah kami, saya bisa tunjukin data Allah kami, saya bisa tunjukin data Allah kami ada di surga. Tapi tunjukkan dulu saya data batang yang ada pada Tuhanmu itu, apakah kamu Bocil, sembah? Allahmu bisa ke surga nggak? Eh, Bocil. kan ngamuk kan? Bocil. Nabi Bocil, Ngamuk. Allahmu bisa ke surga nggak? Batang Bocil. Tuhanmu itu, apakah kamu Bocil, sembah? Allahmu bisa ke surga nggak? Bocil. Masa Allahmu nggak ada batang wujudnya? Tuhanmu naik kok Bocil. kepanasan. Masa Allah nggak Ini ada wujud? ajaran kasih. Bocil. Naik. Allah Bang nggak ada diskusi wujud. Bang Yo. Bocil, penyembah Allahmu bisa ke batang. surga nggak?
Penyembah batang. Eh, Penyembah bocil. batang mau diskusi nggak? Bocil. Penyembah batang mau Tukang diskusi nggak? poligami. Udahlah turunlah kau. Bocil. Iya. Sakit Bang, jiwa kau bocil. mantap Allah itu. Ayo masuk kita surga. bahas poligami ya bang. Ayo kita Bocil, bahas Allah poligami. masuk surga, sakit jiwa kau. Iya kita bahas. Ini ya. Bocil. Dia, oke. Dia mengatakan poligami ya. Aku suka sekali nih membahas poligami. Aku paling menarik, paling mencintai tentang namanya poligami. Ih, paling senang kenapa aku kau namanya miyok, poligami. bocil? Allah mau nggak bisa ke surga. Habis kau ngoceh-ngoceh Bocil. terus penyembah batang. Diam dulu Bocil. lah penyembah batang. Diam dulu, aku terangkan tentang poligami. Bocil, kenapa Udah kau terangkan miyok, lah, bocil? Allah mau nggak bisa penyembah ke surga. batang udahlah. Naik-naik kau kepanasan. Bisa nggak naik-naik? Itulah ajaran kasih. Yaitu. Jadi kita sebenarnya tidak perlu kita kaget. Kenapa? Karena Tuhannya saja datang tidak membawa damai. Ya begitulah umatnya. Ya itu umatnya ajaran kasih katanya. Ajaran kasih apa? Dia bilang poligami. Ayo kita bahas poligami. Ayo. Aku paling senang dengan poligami. Coba tunjukkan itu data-data itu si Maria itu dari coba mamanya si Maria itu coba dari istri keberapa? Nanti akan ketemu ternyata Tuhanmu keturunan poligami. Itu kalian ini panas dengan poligami, tapi kalian nggak panas. Tuhan kalian keturunan poligami. Nih, bocil. Kenapa dengan bocil? Bisa nggak kalau naik itu jangan kejang-kejang. Tolong. Jangan kejang-kejang, santai aja. Oke. Ayo kita bahas yuk, Lius. Kawin cerai itu bagus tuh. Ayo Lius kita bahas yuk. Kawin cerai. Aku suka membahas itu. Ayo naik kok ke atas kita bahas kawin cerai. Ayo. Aku suka. Kalian yang typing kalian ini aku sangat suka sekali. Tapi coba kalau bisa kalian naik. Ayo. Janganlah cuma modal typing di bawah. Ya kan? Ini kenapa lah si Galang ini minta naik? Katanya nggak mau berdebat tapi minta naik. Galang. Nah naikkan lagi ya. Katanya dia nggak mau berdebat tapi dia minta naik. Masih berdua belah si Galang ini. Oke, Arger selamat malam, agama apa? Ya, Arger Kristen agama apa saya. bang? Oke, Madi selamat malam, agama apa? Oke, ada dua oten ini ya. Oke bang Arger, itu tema kita Yesus manusia apa Tuhan? Menurut kepercayaan saya ya bicaranya ya, yaitu Tuhan. Menurut Bible lah bang. Iya, Tuhan. Di mana di dalam Bible Yesus Tuhan bang? Yohanes 13 ayat 13. Apa katanya situ bang? Sebentar. Kau memanggil aku guru dan Tuhan. Kami dah hafal itu. Kau memanggilku guru dan Tuhan, tepat katamu sebab aku guru dan Tuhan, benar. Gitu kan bang? Kan kitab kita terjemahannya dari bahasa Inggris. Jadi begini loh Mbak. Iya. Terjemahan dari bahasa Aram, Yunani, dan Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, Inggris itulah yang kita pakai untuk terjemahan menjadi Alkitab. Di Inggrisnya Lord bang. Betul, Lord. Indonesianya Tuhan. Lord itu ada dua makna, ada Tuhan, ada Tuhan. My Lord, My Majesty, itu beda. Tapi saya ikutin lah bang. Saya ikutin ya. Yesus Tuhan, betul? Betul. Betul. Yesus Tuhan. Nah, Bapa di surga Tuhan atau bukan? Tuhan, Yohanes 10 ayat 30. Tuhan. Nah, berarti Tuhan abang berapa? Maka itu kita baca dulu Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Aku Betul. tahu itu, gak usah dibaca. Nah, Ya, betul. Oke. Berarti Yesus adalah Bapa, betul? Satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Iya, satu tubuh, satu jiwa, satu roh. Berarti Yesus adalah Bapa, betul? Dalam dia semuanya ada satu. Tinggal jawab iya, Bang. Iya, Astagfirullahaladzim. iya. Ya, Yesus adalah Bapa, betul? Betul.
Bapak adalah Yesus, betul? Betul. Jangan lari ya, jangan lari, harus konsisten. Jangan lari, harus konsisten. Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapa? Dia ini dia. Kita baca dulu. Lari kan, lari. Enggak. Dia aku bilang jangan lari, Quran jangan lari. 9, kamu baca dulu Quran 19 ayat 17. Baca dulu. Bang, aku ngikutin kau loh bang. Abang mengatakan Yesus adalah Bapak, aku ikutin loh. Bapak adalah Yesus. Iya, abang bilang kamu kan. baca dulu. Aku bilang di jangan lari, kenapa abang lari? Saya nggak lari kok. Saya di sini nggak lari. Baca dulu di Quran 19 ayat 17. Kamu buka dulu. Maaf. Apa itu? Apa katanya? Ya, coba buka. Saya cuma HP cuma satu. Apa? Apa di mana bang? Hidupin lagi laptopku. Quran 19 ayat 17. Oh, Quran. Apa katanya di situ? Bang, aku bawa data, aku sebutkan. Abang bawa data, abang sebutkan. Quran 19 bawa bukakan. 17. Ayat 17. Abang bawa bukalah. Abang kan bawa data, bukakan. Ayo. Sebentar. Iya, abang bawa data, abang buka. Saya bawa data, saya bukakan. Quran 19 ayat 17. Maryam 17. Maryam ayat 17. Betul. Ya udah buka, apa kata situ? Jibril datang itu menghampiri Maria itu dalam bentuk Tapi itu manusia. Maryam, dia bilang Maryam bukan Bible-nya, biarin aja. Apa itu kata? Apa itu bang? Sebentar. Saya punya HP cuma satu, jadi saya untuk butuh HP 2 untuk diskusi. Loh, abang bawa. Bang, gini bang, kalau saya membawa data itu udah di luar kepala. Seharusnya abang juga membawa ayat ini, abang keluar kepala. Berarti apa yang mau abang tanyakan di situ apa? Yesus lahir. Bang, Maryam gak ada Yesus, gak ada Yesus. Apa yang abang tanyakan? Anda mengatakan Maryam ayat 17, tidak ada kata Yesus di situ. Ya Isa. Bang, ini kita diskusi. Isa, betul. Ini Isa kita lahir diskusi, dari- jangan fitnah. Isa dari Isa lahir dari sesuai yang tertulis di dalam Al-Quran. Jangan sesuai yang ada di perutmu. sebentar. Ya, sesuai kamu harus bacakan. Jangan Sementara galak-galak, Yesus Mbak. di dalam Biblemu tidak pernah kami bilang Nabi Isa. Ya, jadi kamu membacakan sesuai yang ada di dalam Al-Quran, bukan yang ada di dalam perutmu. Bacakan, ya. Jangan galak-galak. Maryam ayat Isa 17, bacakan. alaihissalam adalah roh Allah yang menjelma menjadi manusia yang sempurna. Kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjalma di hadapannya menjadi manusia yang sempurna. Itu Jibril. Kok Jibril larinya? Isa Apa yang abang tanyakan di situ? Isa alaihissalam adalah roh Allah. Berarti Isa itu adalah roh Allah, Allah sendiri. Ngawur. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu siapa? Jibril kepadanya. Kemudian dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia. Itu Jibril, roh. Bukan Jibril. Roh Kudus. Ini kan bicara 19 Maryam kan surah Nabi Isa itu. Ya. Maryam itu membicarakan Nabi Isa sama kisahnya Maryam. Oh, PA. Itu surat Maryam, kisahnya Maryam bersama Nabi Isa. Ya, Bukan iya. kisahnya Nabi Isa doang. Kan kedua belah pihak, Bu. Satu dalam kesatuan. Di sini baca ya, aku bacakan di sini ya. Bacakan ya. Di sini dikatakan ini sama loh Bang, ini sama dengan ayat Biblemu dikatakan Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria, kau akan mengandung seorang anak. Ya, kau akan mengandung seorang anak. Nah, aku bacakan ke ayat 19 ya, biar kau lebih jelas dia. Balua. Bismillah. Ayat 19-nya hanya Isa anak Maryam yang langsung masuk surga karena dia suci. Saya 19 Maryam 19. tunggu bang ya. Katanya luar kepala tadi. Itu lebih jelas lagi kalau Maryam. Bang, Anda yang membawa Bible, bawa data, abang yang harus keluar kepala. Pertanyaan-pertanyaan kali ini sebenarnya nggak penting kali karena kalian PA.
Jangan begitulah Mbak. Ya memang kalau Anda pinter Bang tidak menuhankan manusia. Pahamin ya Bang ya. Kalau Anda pinter tidak menuhankan manusia. Mbak, kalau Adam nggak jatuh dalam dosa, nggak mungkin Tuhan turun untuk menyelamatkan umat manusia, Mbak. Di mana datanya Adam berdosa? Di mana? Ayo kita buka ya. Di mana datanya? Ya kita buka. Iya, di mana? Tunggu dulu ini Bang, aku selesaikan dulu ini pertanyaan ini. Kita buka dulu, Nah, Adam. ya. Gak bisa ya, diniku. Selesaikan pertanyaan ini di ayat ke-19-nya aku bacakan ya. Kalau Adam nggak jatuh dalam dosa, nggak mungkin lah dia mau menyelamatkan manusia. Di mana datanya lah? Ini di sini ada kata-katanya ya. Lalu dia, ini yang ke-17 ya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, yaitu Jibril kepadanya. Maka dia menampakkan diri di hadapan dalam bentuk manusia sempurna. Yaitu Jibril menampakkan diri kepada Maria berbentuk seperti Maryam, bentuk sempurna. Ya, dia Maryam berkata, sungguh ini ke-18, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Ini Maryam sedang berbicara kepada Jibril. Lalu Jibril menjawab lagi. Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki suci. Nah, dah. Paham kau? Di ayat ke-19 Jibril mengatakan, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki, yaitu Nabi Isa. Di dalam Biblemu juga Gabriel datang menyampaikan firman berbentuk manusia. Gabriel ini siapa? Gabriel ini yaitu malaikat yang datang dari surga, diutus oleh Allah untuk menjumpai Maria. Yaitu Gabriel berubah menjadi manusia, lalu menyampaikan firman kepada Maria, kau akan mengandung seorang anak laki-laki bernama Yesua, yaitu Yesus. Nah ini dia. Nah Maryam yang kau bawakan di 17 dijawab di 19-nya. Kita bacakan lagi ya. Nih ya, dia katanya memang laku. Nih ayat nih, ini dia 17, bacakan. Lalu dia memasang tabir dalam kurung yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami ya Allah mengutus rohnya yaitu Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia sempurna. Lalu Maria berkata di ayat 18, Maria berkata, sungguh aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang bertakwa. Lalu Jibril menjawab, nih ya, Jibril berkata, sesungguhnya aku hanyalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu berupa seorang anak laki-laki yang suci. Oten. Yang 19-nya Ada jawabannya. 19-nya gimana? Jawabannya. Coba sekarang aku tanya sama kamu, di mana datanya? Ini di mana datanya? Nih, saya tadi tidak menyebutkan ya, tapi saya tidak menyebutkan datang. Di mana datanya? Gabriel datang menyampaikan firman kepada Maria. Cepat, di mana? Bukan Ayo. Gabriel kali, Jibril kali, kalau menurut Muslim Jibril. Biblemu sesuai Bible PA. Katanya kau nggak mau dibilang PA. Sejak kapan di Biblemu ada kata Jibril? Di Biblemu kata Gabriel. Di mana datanya? Gabriel menyampaikan firman kepada Maria bahwa dia mengandung seorang anak. Di mana datanya? Oke, sebentar ya. Oke. Ya. Kelahiran Yesus Kristus ya, oke ya. Saya baca ya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Saya bacain ya. Jadi sama-sama enak. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Roh Kudus ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel.
yang berarti Allah beserta kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tetapi tidak bersetubuh dengannya. Sampai Maria melahirkan anak laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Begitu. Clear ya. Terus orang-orang Majus dari timur, ya kan? Nah, Di mana Sesudah Yesus. di mana datanya Bang? Di mana datanya itu? Matius 2 ayat 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Oke, saya bacakan ini ya. Iya. Oke, saya bacakan ini ya. Saya bacakan. Ini the Bible-nya ini ya. Di dalam Lukas 1 nomor 26 sampai 38. Ini yang tertentunya aja bacakannya. Jangan takut Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Itu yang benar datanya. Ya itu Ya? kan saya udah sebutin Pertanyaan tadi. saya, di mana datanya? Gabriel menyampaikan firman kepada Maria, bukan menyampaikan kepada Yusuf. Nah, bukan Yusuf, Maria, yaitu bertemu berdua antara Maria dan Gabriel, bukan Yusuf. Sama seperti di dalam Al-Quran tadi, di dalam Al-Quran surah Maryam 17 sampai 19 antara Jibril dan Maryam bertemu. Pertanyaan saya tadi antara Gabriel sama Maria. Udah, ayat yang benar adalah tertulis ya Pak, dia pinter kok ya Pak, di Lukas 1 nomor 26 sampai 38. Jangan takut Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Namakanlah anakmu Yesus. Anakmu akan menjadi besar dan akan disebut anak Sang Maha Tinggi. Nah, datamu aja pun kotak di mana-mana. Yang kau bawa itu kelahirannya. Yang saya tanya pertemuan Gabriel dan Maria. Udah, tidak dalam mimpi. Ketemu Gabrielnya berubah menjadi manusia. Bukan dalam mimpi. Itu bercerita kepada Yusuf. Apa bedanya? Ini kan cerita kelahirannya. Beda. Enggak lah. Beda embe sama kuda. Enggak lah katanya. Terserah kau lah kalau enggak. Sekarang saya tanya, di mana datanya Yesus Tuhan? Tadi digantian. Tadi pertanyaan saya, di mana datanya Maria? Kata dia, apakah Maria mengandung Yesus, mengandung Bapa? Jawab. Kenapa? Apakah Maria mengandung Yesus, mengandung Bapa? Yohanes 10 ayat 30. Pertanyaan saya, apakah Maria mengandung Yesus? Pada saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapa? Yesus diutus oleh Bapa. Bagaimana sih Ibu? Pertanyaannya tolong disimak Bang. Tadi Anda mengatakan Saya Yesus adalah ngerti. Bapa, Bapa adalah Yesus. Yesus diutus oleh Pertanyaan saya, Bapa. pada saat Bagaimana? Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapa? Ya dua bertolak belakang dong. Orang Yesus diutus kok untuk Dua menebus bertolak dosa umat belakang. manusia. Pertanyaannya Tadi Anda mengatakan mengagumkan. Yesus adalah Bapa. Kenapa ini bertolak belakang? Tadi muncul kok yang ngomong Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Sekarang ditanya bertolak belakang, kok bilang? Mbak. Kan Anda yang mengatakan Yesus adalah Bapa kan? Bapa Mbak. adalah Yesus kan? Anda tadi yang mengatakan kan? Mbak, Ya kan? dengar dulu Mbak. Ya udah. Yesus lahir ke dunia itu untuk menebus dosa umat manusia apa yang diperbuat oleh Adam. Ada ayatnya. Semuanya. Bang, saya nggak nanya itu, Bang. Bang, saya nggak nanya. Abang mengatakan Yesus adalah Bapa. Bapa adalah Yesus. Yang saya tanya, Bang, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapa? Kan aku mengikuti narasimu loh, Bang. Tadi Berarti kau dengan bangga berarti mengatakan dalam kandungannya Yesus dua adalah Bapa. orang dong. Dalam kandungannya 2 orang dong. Nggak bisa dong. Satu dong. Pinter. Dalam kandungannya 2 orang. Berarti Yesus dan Bapa 2 orang dong. Ibu, Ayo. Yesus diutus oleh Bapa. Kena lagi dia. Kena jebakan Batman dia. Kena jebakan Batman. Katanya 2 orang dong. Jebakan Batman. Berarti Saya tanya. Yesus dan Bapa 2 Saya orang. tanya.
Saya tanya dulu nih Mbak. Ini dulu, ini dulu selesaikan. Tak terselesaikan. Saya Berarti tanya dulu Yesus dan satu Bapa nih. 2 orang. Ini Mbak terus nih, Mbak terus yang nanya. Saya balik tanya. Selesai. Saya tanya satu. Ini dulu Saya tanya selesaikan. Ini dulu selesaikan. Berarti Yesus dan Bapa 2 orang. Yesus dan Bapa adalah satu. Nah, pada saat Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Bapa? Roh Kudus. Lari. Roh Kudus. Bukan lari, Kalau bukan. dalam kandungan berubah, lari dia gede. Saya nggak lari. Mbak saya tanya, saya tanya. Ya, halo. Saya tanya, satu Itu ya. namanya lari, Bang. Enggak, Pada saat di pengandungan Roh Kudus. Halo, halo. Tadi Halo. Anda dengan bangga, dengan lantang Halo. mengatakan diam dulu Ya, kau ya, tuh. galang, diam kau galang, diam. Tadi Anda dengan bangga mengatakan Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus. Giliran dalam kandungan Roh Kudus. Kita baca Keluaran 3 ayat 1-4 ya. Keluaran ya. Ya, Ya, jadi pakai data semua. Keluaran baca. Keluaran 3. Aduh, Apa? kita diskusi bukan mencari kesalahan atau pembenaran ya Bu. Maaf ya Bu. Iya Bang ya. Kita cuma diskusi doang. Iya. Diedukasi jadi nggak Batu menghina tetap layar 100 Kak. 14. Ya, silakan. Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah Apa kepada kata Musa. situ, Bang? Firman Allah nih. Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Jadi, aku adalah aku. Jadi Tuhan dengan Yesus itu satu. Begitu. Di mana di situ kata ada Yesusnya, Bang? Di mana? Aku dan Di aku. Keluaran itu di mana ada Yesus, Bang? Di mana? Keluaran 3 Anda- ayat 14. Aku Ayah, adalah di aku. situ di mana di kata Yesus? Di mana di situ ada Yesusnya? Di mana? Aku adalah Di aku. mana? Dua oknum nih, Di Mbak. mana di situ Yesusnya? Itu pertanyaanku, Bang. Yesus. Di mana di Keluaran? Di mana? Di mana di situ ada Yesus? Aku adalah aku itu di mana? Aku adalah Yesus. Yesus adalah aku di mana di situ? Di mana? Sejak kapan Yesus ada di Keluaran? Ya. Ada, Mbak. Sebentar. Di mana di situ ada kata Yesus, Bang? Aku adalah aku di mana? Aku Di mana di adalah situ aku. Yesus? Aku adalah Tuhan. Iya, di mana itu ada kata Yesus, Bang? Allahu Akbar. Di mana di situ ada Yesus? Kamu aja ayat yang kamu bawa tadi aja, Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Tapi di dalam kandungan aja berubah. Di dalam kandungan berubah. Hah? Coba. Sekarang kamu bawa Keluaran. Di mana di situ ada Bu. kata Yesus? Sekarang begini. Yang mengutus Yesus adalah Bapa melalui malaikat Betul. Yang Gabriel. mengutus Yesus. Oke. Yang mengutus Yesus adalah Bapa. Bapa mengutus Yesus. Yesus utusan. melalui Bapa. Jibril, melalui Gabriel ke dalam rahim Bang. Maria. Iya, Bang. Ya, yang mengutus Yesus Yang adalah mengutus Bapa. Roh Kudus. Tunggu dulu, Mbak. Jadi logikanya begini. Yang mengutus Roh Kudus ke rahim Maria adalah Bapa melalui Gabriel. Itu logikanya seperti itu. Jadi nggak salah. Jadi jangan sampai salah tafsir. Udah, saya jawab ya. Yang mengutus, yang Gabriel diutus oleh Bapa, yaitu untuk mengatakan bahwa Yesus adalah utusan. Di situ ada 3, Pak. Yesus ini utusan, Gabriel menyampaikan kepada Yesus ini ada Bapa. Itu ada 3, Bang. 3. Di sini kok kena jebakan Batman. Udah. Kok Gabriel ini jebakan? siapa? Gabriel ini ya Malaikat jelas lah. jebakan. Pertanyaanmu Malaikat menjebak kamu. Bang, Yesus ini utusan. Disampaikan oleh Gabriel menyampaikan kepada Maria, kau akan mengandung. Yaitu di dalam kandungan.
Mbak. Yesus. Dan yang Begini, menyampaikan Mbak. adalah Gabriel. Itu dua orang berbeda. Dan yang menyuruh adalah Bapa. Ditambah lagi 3 dia, Bang. Udah. Mbak, yang sekarang begini, Nabi aja menerima wahyu melalui perantara malaikat. Begitu. Nggak mungkin, kagak Bang, mungkin. ini gak, Bang. Duh, maka itu ibu Nabi konotasinya- mendapatkan wahyu dari malaikat. Itu betul. Tapi tidak ada satupun orang Islam menuhankan malaikat. Udah. Kalian ini Bagaimana- Yesus dia kan jelas-jelas sebagai utusan perantara, yang Bu. tuhankan. Dia kan sebagai perantara. Dia sebagai perantara, ibu kayak tukang pos. Kalau surat itu kalau nggak diantar sama tukang pos, asal Iya, surat itu sebagai sampai. balua, entah apa dibilang dia, Wak. Yesus ini utusan. Yesus ini utusan kan? Utusan kan? Yesus utusan. Betul? Utusan untuk menebus dosa umat manusia, betul. Iya, Yesus ini utusan kan? Yesus utusan. Betul. Kenapa Anda Yes. Tuhan kan? Itu yang jadi pertanyaan. Yohanes 13 saya 13, Mbak. Aku Oke, udah oke. ikutin loh Anda. Yesus Sekarang ini begini sekarang nih. saya tahu lagi nih ya. Ya, ya, Yesus saya Tuhan baca nih. atau bukan? Saya baca ya. Ya. Matius 12 ayat 8 ya. Matius 12 ayat 8. Jadi supaya enak. Matius 12 Kalau nggak enak dienakin, Bang. 8. Ya apa katanya, Bang? Bantu tiap-tiap layar guys 100k. Setelah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tunggu. Salah, Roma 10. Tunggu. Salah. Dia bawa data dia. Nah, Makanya teliti dulu, baru bacakan. Mbak, saya mau tanya sama Mbak satu ya. Mbak, saya mau Iya. tanya. Ini selesaikan dulu. Dulu. Ini selesaikan. Supaya Tadi satu kan lawan selesai. satu supaya draw. Nabi kan wafat. Dari tadi Nabi saya wafat. doang loh yang Tunggu ngomong, dulu. Bang Abu nggak ngomong 1 lawan 1. Emang tadi lu dilawan sama siapa aja? Dasar lu. Nih. Nabi wafat pada tahun 632. Nabi apa? Nabi Muhammad dimakamkan di Ini Madinah. padahal belum selesai. Tunggu dulu ini dimakamkan di Madinah. Ya. Apakah Terus? semua orang mendoakan Nabi untuk sebegini nih? Nabi Muhammad harus didoakan supaya selamat di Quran Dia mau lari 33 ke Ahzab. selawat. Di mana datanya tuh, Bang? Di Quran mana surat datanya 3. Nabi Muhammad harus doakan? Quran surat 33 Ahzab 56. Apa katanya situ, Bang? Allah dan para malaikat bersolawat untuk Nabi. Jadi Iya. kedudukannya Terus tadi yang Abang lebih katakan apa tadi? kedudukannya Abang lebih tadi tinggi katakan- mana? Enggak, tadi pertanyaan Abang tadi. Arti solawat apa, Bang? Ya, dia aja arti solawat apa? Solawat itu mendoakan. Di mana arti solawat mendoakan, Bang? Coba dibuka solawat. Solawat itu pujian, Bang. Iya sama mendoakan, memuji. Oh, pujian sama. Oke, pujian ya, pujian itu sama. Berarti kalau Kristen ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, berarti mendoakan Yesus. Berarti mendoakan Yesus. Allah Bapa, Kau segalanya bagiku. Oh, berarti mendoakan Bapa. Iya kan? Mbak. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Mendoakan Yesus. Salah Iya lama. kan? Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Mendoakan Yesus.
Ya kan? Mbak. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bapaknya minta dikuduskan. Doa Bapak kami, doa Bapak kami yang di itu surga, dikuduskanlah namamu. dimuliakanlah, bukan dikuduskan, ternyata Mbak. Bapaknya tidak kudus. itu salah, Mbak. Bapak kami yang di dalam surga Itu salah. dimuliakanlah Tadi katanya namamu. pujian. Bukan kudus Berarti lu, kalau Mbak. nyanyi-nyanyi ini bukan Kalah, pujian. Mbak. Katanya kalau Masalah pujian itu doa. Bapak kami yang di dalam surga dimuliakanlah Giliran namamu. jadi- Datanglah kerajaanmu. Bapak Jadilah kami ya, kehendakmu. Bapak kami di surga dimuliakanlah namamu. Berarti belum mulia bapaknya. Berarti selama ini bapakmu yang di surga gak mulia ya. Jadi harus dimuliakan ya. Didoakan ya. Masa Bapak di surga dimuliakan? Bapak kami di surga dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu di bumi. Disuruh datang kerajaan Bapak ke bumi. Kok bisa kayak gini ya? Katanya Ya, iya. pujian itu doa. Berarti kalian itu setiap hari berdoa, mendoakan Yesus dong. Hanya dekat Allah Bapa, aku Allah kenal. saja. Berarti Bapak mendoakan Mbak Bapa salah terus dong. ini. Hanya dekat Allah kok saja. kan? Bukan Allah Bapak, salah Mbak nih. Ngawur ini Mbak nih. Ya, nyanyi coba nyanyi. Hanya dekat, coba nyanyi. Mbak, Disuruh saya nyanyi. mau tanya Hanya Quran surat 33 dekat, coba. Azab. Enggak, Tunggu ini dulu, dulu Mbak ini jelaskan lari-lari ini. nih. Mbak ini. Ya, saya jawab. Nah, Oke. Allah ya menyuruh kami untuk bersolawat kepada Rasulullah. Gak mesti di makamnya, gak mesti. Saya pun bisa bersolawat hari ini. Bahkan setiap hari saya bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah itu sama siapa tadi? Nabi Muhammad malaikatnya. itu bersolawat di dalam at-tahiyatul awal dan at-tahiyatul akhir dalam bersolat, yaitu saling memuji. Bukan saling mendoakan, saling memuji. Allah memuji Rasulullah, Allah memuji Nabi Ibrahim di dalam at-tahiyatul. Ya, itu kita setiap sholat itu, Pak. Kalau Bapak mau tahu, Bapak sholatlah, pasti ketemu dia at-tahiyatul. Nah, saya kasih tahu Pak ya, kami disuruh bersolawat kepada Rasulullah untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini udah saya baca, ini udah saya ngomongin. Nah, kami disuruh bersolawat untuk mendapatkan syafaat bagi kami sendiri. Yaitu Nabi barang siapa wafat, bersolawat kepada Rasulullah. Tapi nabinya wafat. Berarti Nabi kami memang sudah menyembah wafat, mayat. Bang. Di mana datanya Mbak. kami menyembah mayat? Nabi Di itu kan mana sudah datanya wafat. kami menyembah mayat? Nabi itu kan wafat, berarti kan sudah wafat. Oke, saya gini ya, dengarin. Iya Bang Arger, apa salahnya kami memberikan pujian atau mendoakan Rasulullah walaupun sudah wafat? Apa salahnya? Bukankah opungmu, mama bapakmu, anakmu, bahkan keturunanmu kalau mati kau doakan PA? Hah? Itu Mbak. orang ke kuburan, orang Kristen itu ke kuburan ngapain? Ngapain orang Kristen ke kuburan? Ngapain? Nggak bisa Berak, menuntun, kencing, nggak bisa menuntun tidur. ke surga, Mbak. PA, Nggak bisa PA. menuntun ke surga, Mbak. Nggak, saya tanya kamu, orang Kristen Tujuan ke kuburan manusia, ngapain? tujuan Orang manusia Kristen itu ke untuk kuburan ke surga, ngapain? Mbak. Orang saya tanya, Banduan. Orang Kristen ke kuburan ngapain? Orang Kristen ke kuburan ngapain? Berak, kencing, tidur, berdoa kan? Berdoa Ziarah kan? kubur, ziarah kubur Tuhan bagaimana? maaf. Oh Yesus, anakku sudah mati. Cepat kali kau matikan dia Tuhan. Belum lagi sempatku sekolahkan dia sarjana. Hah? Bukankah mendoakannya? Kalau Apa salahnya ziarah mendoakan orang kubur sudah bagaimana, mati? Mbak? Mbak, ziarah kubur Apa? bagaimana? Kamu ziarah itu bukannya kamu berdoa. Apakah salah mendoakan orang sudah mati? Salah mendoakan orang yang mati. Musyrik, Hah? Mbak. Opung Musyrik. aja kalau mati, mama bapakmu kalau mati, anakmu kalau mati, pergi kau ke kuburan kau doakan dia. Oh Tuhan, cepat kali kau matikan anakku. Kenapa mati kau anakku, Tuhan? Belum sempat ku sarjanakan lucu. dia Tuhan. Ngelihat Mbak ini lucu sekali, kayak kayak lucu. Saya ngelihat Mbak ini lucu banget. Iya memang lucu, ketawa kita kalau lucu, ketawa kita lucu. Artinya gini Bang,
Tidak ada salahnya kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Gak ada salahnya. Gak ada salahnya. Tapi Di kan mana itu salahnya musyrik, mendoakan Mbak. orang meninggal? Musyrik itu, Mbak. Di mana datanya mendoakan orang meninggal musyrik? Di mana datanya? Mbak, Di mana datanya mendoakan orang meninggal musyrik? Di mana datanya? tidak boleh menduakan Tuhan, Mbak. Tidak boleh menduakan. Wih, Gabro. Di mana? Di mana datanya mendoakan orang musyrik? Di mana datanya? Tidak boleh mendoakan orang yang mati, Di Mbak, mana yang sudah mati. datanya? Di mana datanya? Di mana datanya? Dari tadi kau tidak bisa membawa data satupun, baru aku tanya. Di mana datanya? Mendoakan orang musyrik. Di mana? Di mana? Ayo cepat. Di mana datanya? Jangan Di ada mana padamu datanya Allah mendoakan lain. orang musyrik? Mbak, Di mana jangan ada padamu Allah lain, Di baik mana di bawah, datanya di mendoakan atas. orang musyrik? Nggak boleh menduakan Di Tuhan, mana Mbak. datanya mendoakan orang musyrik? Di mana? Mbak, Di mana? Mbak. Nih, saya kasih tahu kamu ya, tidak ada data mendoakan orang musyrik. Yang musyrik itu adalah menduakan Allah. Yang musyrik itu adalah menuhankan selain Allah. Di dalam 10 hukum Taurat, di dalam Biblemu, Allah berkata, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung menyerupai apapun di hadapanku. Datang kalian menyembah anak orang. Datang menyembah kalian batu.